Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan dalam pimpinan Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah di dalam setiap hari kami terus belajar bergantung pada Tuhan dan mengikuti setiap pimpinan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat 14 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu keadaan yang kita perlu hati-hati agar jangan sampai terjadi, yaitu jangan sampai terjadi roh Tuhan mundur dari kita seperti yang terjadi pada Raja Saul. Kalau roh Tuhan telah undur daripada kita, berarti Tuhan sudah tidak berkenan pada kita. Kalau roh Tuhan sudah undur dari seseorang, berarti Tuhan tidak berkenan pada orang itu. Orang itu sudah tidak dipimpin, atau lebih tepat lagi, sudah tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Raja Saul dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menunjukkan bahwa dia tidak menaati perintah Tuhan. Dia pernah dengan lancang melakukan sendiri, mempersembahkan korban bakaran, karena merasa Samuel tidak datang-datang. Padahal Tuhan sudah kasih aturan siapa-siapa yang boleh mempersembahkan korban bakaran. Itu ketidaktaatan oleh Raja Saul. Lalu di saat lain ketika orang Israel berperang kepada Amalek, yang harusnya orang Amalek itu ditumpaskan, Saul tidak taat dan malah menyelamatkan Raja Agag dan mengambil jarahan-jarahannya. Hati Saul sudah tidak dengar-dengaran terhadap Tuhan. Karena itu roh Tuhan mundur daripadanya. Kalau roh Tuhan sudah mundur, maka yang terjadi apa? Adalah roh jahat yang mengganggu orang tersebut. Dikatakan firman Tuhan, Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan mengizinkan roh jahat itu mengganggu Saul. Kenapa? Ya karena konsekuensi bahwa Saul sudah tidak mau lagi dipimpin oleh roh Tuhan. Konsekuensi karena roh Tuhan sudah tidak lagi menyertai Saul, maka dia rentan diganggu oleh roh jahat dan diizinkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita harus jaga hidup kita agar tetap bergantung pada Tuhan, agar roh Tuhan saja yang selalu memimpin hidup kita. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Banyak orang karena merasa diri hebat, merasa diri berpengalaman, akhirnya merasa gak butuh mendengar pimpinan Tuhan. Prestasi yang kita dapatkan, segala pencapaian dan kesuksesan hasil dari kerja keras kita, jika kita tidak tetap rendah hati, dapat membuat kita tidak lagi butuh pimpinan Tuhan. Tidak heran ada orang-orang yang tampak sukses dalam bisnis, dalam studi, dalam karir, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Karena dia bergantung pada kekuatan diri sendiri. Jangan juga menjauhkan diri dari perenungan firman Tuhan. Kalau kita jauh dari firman Tuhan, maka lama-lama kita jadi sering menafsir apa yang benar berdasarkan pikiran sendiri, berdasarkan kepentingan hati kita, atau berdasarkan pengalaman kita. Jika sudah demikian, maka kita jadi gak bergantung lagi pada pimpinan Tuhan. Mari kita jaga hati dan pikiran kita. Ingat sekali lagi, konsekuensi dari hidup yang gak mau lagi dipimpin oleh roh Tuhan akan berakibat kita menjadi rentan terhadap gangguan dan godaan dari roh jahat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang memimpin di dalam penyertaan kehidupan ini. Dan ajar kami untuk setia dan taat pada pimpinan roh Tuhan,
Ajar kami untuk tidak bergantung pada pengertian diri kami sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.